sudah mendengar, yaitu saudara, bagaimana kita melihat konsep pemuritan di dalam Kolose, ya, dari pasal 1 sampai pasal 4. Nah, sebenarnya Kolose pasal 1 sampai seterusnya, saudara, itu adalah gambar besar dari pemuritan, saudara. Ya, mari kita sama-sama lihat, ya, secara dengan secara saudaraku singkat, kita akan lihat bahwa sebenarnya, saudara, ya, Kolose pasal 1 sampai selanjutnya itu adalah sebenarnya, saudara, gambar besar dari pemuritan. Ya, berikutnya, saudara, kita lihat, ya, Kolose pasal yang pertama berikutnya, kita lihat, saudara, sebenarnya adalah, ya, gambar besar dari pemuritan. Ya, kita tahu Kolose 1 ayat 28 sampai 29, ya, itu adalah, saudara, peranan seorang pemurid. Ya, kita tahu, kita sudah belajar peranan seorang pemurid menurut Paulus adalah memberitakan dia. Ya, kita harus memberitakan dia, jangan kita yang kita beritakan. Kita mesti bawa orang kepada dia. Kedua, saudara, kita mesti menasehati orang-orang yang kita bina. Ya, menasehati artinya menegur dengan lembut, ya, mengkonseling, ya, membimbing orang itu supaya dia bisa bertumbuh serupa Kristus. Ya, kemudian mengajar orang itu. Mengajar ini bukan sekedar, saudaraku, mengajar sampai tahu, tapi mengajar sampai dia, saudara, betul-betul mempraktekkannya. Nah, untuk itu harus mengajar dengan segala hikmat, ya, karena tanpa hikmat orang tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Nah, kemudian kita mengarahkan orang itu atau memimpin orang itu kepada keserupaan dengan Kristus. Ya, jadi kita berjalan di depan, jadi teladan buat orang itu. Nah, inilah, saudaraku, peranan seorang pemurid. Nah, apa goalnya pemuritan? Ya, Kolose 1 ayat 8 bilang memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus, ya. Itulah goalnya pemuritan. Sasarannya adalah serupa Kristus. Nah, Kolose membahas ini, saudara, supaya kita membawa orang serupa Kristus. Nah, tidak cukup hanya peranan pemurid, tapi murid Kristus sendiri di dalam kompak harus berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Ya, itu dijelaskan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, tapi saudara, bagaimana kita bisa mempraktekkan 3B ini? Bagaimana kita bisa, saudaraku, mempraktekkan, ya, berjalan setiap hari bersama Kristus, belajar dari Kristus setiap hari, berubah serupa Kristus setiap hari? Gimana caranya, saudara? Nah, kita harus tahu dulu Kristus ada di mana, saudara. Ya, kalau dulu Kristus itu, saudara, bisa dilihat karena dia ada di dunia nyata. Nah, sekarang Kristus tidak ada lagi di dunia nyata. Maka, saudara, kalau kita mau berjalan bersama dia, maka kuncinya adalah kita mesti menyadari kehadiran Kristus. Next, kita lihat. Kita harus menyadari kehadiran Kristus. Ya, pertanyaannya adalah, saudara, Kristus ada di mana? Ya, nah, ini penting, saudara. Kristus ada di mana? Nah, ini penting. Ya, kita mesti tahu Kristus ada di mana. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Jadi Kristus ada di mana, saudara? Nah, kita mau renungkan lagi, saudara. Kalau enggak, kita enggak bisa berjalan bersama Kristus. Ya, kalau saudara
misalnya ya mau berjalan bersama saya, ya saya telepon saudara, ya saya bilang halo, ya misalnya ya saya telepon Yuyul lah misalnya, Yul ya ketemu yuk, Yuyul bisa ikut saya nggak? Saya mau ke satu tempat misalnya saudara. Nah, kalau saya mau saudaraku ajak Yuyul ke satu tempat, biasanya Yuyul akan tanya kalau di telepon, Pak Edi ada di mana? Kalau Yuyul tanya Edi, Pak Edi ada di mana? Saya ngomong, saya ada di sini. Ya, kamu datang cari saya. Nah, itu dia, saudara. Kalau kita mau berjalan bersama Kristus, ya mau belajar dari Kristus, mau berubah serupa Kristus, kita harus tahu dulu di mana Kristus sekarang berada. Nah, kita ulangi lagi ya. Kolose pasal 3. Inilah dia. Paulus menjelaskan makanya Kristus sekarang ada di mana. Karena di pasal 2 dia bilang kamu nggak boleh berhenti mengikuti dia. Nggak boleh berhenti berjalan bersama dengan dia. Ya, nah makanya kita harus tahu Kristus ada di mana. Nah ayat 1 bilang begini saudara. Ya, ayat ini bilang karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini dia. Kristus ada di mana? Ya, Kristus ternyata adanya di atas, saudara. Dia ada di atas. Nah, di atas ini bukan bicara jarak geografis, saudara. Di atas ini bicara soal ya apa dimensi yang lebih tinggi, saudara. Dimensi roh. Makanya disebut di atas. Jadi Kristus ada di mana, saudara? Ya, Kristus adanya di atas, di dimensi roh. Makanya kalau saudara nggak ngerti masuk dimensi roh, saudara nggak bisa ketemu Kristus. Nah, kalau nggak ketemu Kristus, ya nggak bisa berjalan bersama dia. Ya, makanya kita harus tiap hari ya cari perkara yang di atas. Maksudnya ya nanti kita lihat ini masuk ke dimensi roh ya. Karena Kristus ada di situ, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, bukan hanya itu, saudara. Kita perlu pikirkan perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Kenapa? Nah, ini dia alasannya karena kita sudah mati. Nah, hidup kita sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, jadi saudara, kita bukan cuma harus cari perkara yang di atas, mesti pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, bukan hanya masuk ke alam roh, tapi setelah kita masuk ke alam roh di mana Kristus ada, kita mesti saudara ya pikirkan terus perkara-perkara yang di atas. Apa yang ada di alam roh? Ya, ternyata di situ ada Kristus, tapi juga ada saudara. Ya, karena saudara sudah mati, hidup saudara sekarang ada bersama dengan Kristus. Saudara duduk bersama dengan Kristus di dalam tahtanya Allah bersama dengan Kristus. Ya, coba lihat gambarnya, saudara. Ya, next kita lihat, saudara. Ya, nah, jadi saudara ada di mana, saudara? Saudara juga duduk bersama Kristus. Lihat itu. Ya, saudara ada bersama Kristus karena saudara tubuhnya Kristus kan. Saudara ada bersama Kristus, duduknya di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, hidup saudara ada di sini katanya. Inilah hidupnya saudara, ya. Jadi saudara mesti pikirin ini terus. Saudara mesti tiap hari berpikir, wow, ya hidup saya ternyata ya ada di tempat ini. Ya, itulah hidupnya saya. Jadi kalau saudara nggak pernah pikirkan ini, saudara nggak ngerti gimana
menghidupi hidup ini, ya. Jadi kita mesti pikirkan terus, wow, saya ada di tahta bersama dengan Allah, ya. Hidup saya sangat berbeda, bukan hidup yang biasa-biasa saja, hidup yang luar biasa. Inilah hidup saya yang sesungguhnya. Nah, saya mau coba bacakan dalam terjemahan NLT, saudara, bahasa Inggris. Bagus sekali, saudara. Ya, since you have been raised to a new life with Christ, set your sights on the reality of heaven, where Christ sit in the place of honor at God's right hand. Think about things of heaven, not things of the earth. For you died to this life. And your real life, perhatikan, your real life, hidup sejatimu, is hidden with Christ in God. Wow. Ya, kalau kita baca NLT ini, dia bilang gini, saudara, saya terjemahin bebas ya. Karena kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus dalam hidup yang baru, ya, arahkanlah pandanganmu pada realita-realita surga. Nah, realita-realita alam roh maksudnya. Surga di sini alam roh. Ya, where Christ sit, di mana Kristus duduk di tempat yang terhormat pada sebelah kanan ya dari Bapa. Pikirkanlah tentang hal-hal yang di surga, yang di alam roh itu. Bukan pada perkara-perkara yang di bumi. Karena kamu sudah mati ya dalam hidup ini ya terhadap hidup yang lama ya yang ini katanya dan kamu ya apa katanya hidup sejatimu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Wow. Ya, saudara-saudara. Jadi, saudara, kita mesti arahkan pandangan kita ya kepada saudaraku hal-hal yang di atas, hal-hal yang di alam roh, hal-hal yang di surga. Jadi surga itu adalah alam roh, saudara. Ya, di mana Kristus ada di situ. Nah, inilah saudaraku yang kita mesti lakukan. Jadi, saudara, ya kalau kita mau praktek 3B, ya apa yang kita mesti lakukan? Kita mesti, saudara, tahu dulu Kristus ada di mana. Ya, dan apa yang kita perlu lakukan. Ya, kalau Kristus kita udah tahu dia ada di mana. Ya. Nah, jadi mari kita lihat berikutnya, saudara. Jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk kita, saudara, ya mempraktekkan berjalan bersama dia, belajar dari dia, berubah serupa dengan dia. Pertama adalah arahkan pandangan kita kepada alam roh yang ada di atas ini, ya atau NLT menyebutnya surga, saudara. Ya, jadi arahkan pandangan kita kepada alam roh yang ada di atas, saudara. Di mana Kristus ada. Nah, Kristus ada di sini, saudara. Dia ada di alam roh. Makanya kalau saudara nggak arahkan pandangan saudara kepada alam roh, saudara nggak ketemu dia. Miss, nggak ketemu. Nah, kalau nggak ketemu, mana bisa berjalan bersama-sama dia, saudara. Nah, kalau nggak berjalan bersama dia, mana bisa belajar dari dia. Kalau nggak belajar dari dia, mana bisa berubah serupa dengan dia. Nah, makanya orang nggak bisa pemuritan kalau dia nggak tiap hari arahkan pandangannya kepada perkara yang di atas, ya, kepada alam roh. Ya, makanya saudara mesti belajar masuk ke alam roh. Itulah koram deo, saudara. Nah, itu koram deo.
Ya, kita seringkali bingung koram Deo itu apa. Ini dia. Masuk ke alam roh, saudara akan ketemu Tuhan. Ketika saudara encounter sama Tuhan, ketemu Tuhan, baru bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya hal paling penting dalam pemuritan, ya kalau saya pemuritan, itu yang saya tanya dulu, kamu tiap hari cari perkara yang di atas nggak? Kamu masuk ke alam roh nggak? Enggak, Kak. Aduh, saya ingat Tuhan aja enggak. Nah, kalau kamu ingat Tuhan aja enggak ketemu Tuhan tiap hari, ya kamu nggak bisa jadi murid Kristus. Ya, mau bagus gimana programnya, kamu tidak bisa berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Tidak bisa. Jadi langkah pertama ini penting. Ini tiap hari harus kita lakukan. Arahkan pandangan kita kepada alam roh. Ya, itu dia. Nah, setelah kita ada di alam roh, ya, berjumpa dengan Tuhan, koram Deo, nggak cukup. Ya, kita mesti apa, saudara? Pikirkan terus-menerus, ya, bahwa kita sudah mati, saudara. Nah, ini saudara mesti terus pikirkan, saudara sudah mati, ya. Dan hidup kita yang baru adalah hidup seperti Kristus yang luar biasa. Itu yang saudara mesti pikirkan terus. Ya, tadi NLT bilang karena itulah realitas, ya, hidup kita yang sebenarnya. Karena itulah hidup kita yang sebenarnya, saudara. Ya, jadi pikirkan siapa saudara yang sebenarnya, saudara. Jangan pikirkan ya siapa saudara menurut ukuran dunia ini, ya, yang dilihat oleh mata. Itulah artinya jangan pikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, ya. Nah, kita harus pikirkan terus siapa kita di alam roh, ya, karena hidup kita yang sesungguhnya itu, ya. Nah, kita yang sesungguhnya itu pertama sudah mati. Wow, kita sudah mati, saudara. Artinya apa? Kita udah mati terhadap dosa. Kita udah mati terhadap marah-marah. Kita sudah mati ya terhadap percabulan. Kita sudah mati terhadap kenajisan. Kita sudah mati ya terhadap apa, saudara? Hawa nafsu. Kita sudah mati terhadap nafsu jahat. Kita sudah mati terhadap apa, saudara, keserakaan. Kita sudah mati terhadap gosip. Kita sudah mati terhadap kepahitan. Kita sudah mati terhadap hidup kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan. Nah, saudara tiap hari lihat saudara sudah mati nggak terhadap manusia lama, saudara? Ya. Nah, kalau saudara nggak lihat di dalam kenyataannya, saudara tidak bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nggak bisa, saudara. Ya, makanya kalau saudara berjuang terus mematikan perbuatan daging tanpa melihat siapa saudara yang sebenarnya. Nah, di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan lihat saudara sudah mati terhadap manusia lama, udah mati. Nah, saudara lihat diri saudara seperti Tuhan lihat saudara enggak? Ya, nah kita sering enggak, saudara. Kita masih ngelihat yang di dunia ini, saudara. Tuh, Pak Edi, aduh capek deh. Saya capek loh sama diri saya, Pak Edi. Kenapa saya nggak berubah-berubah ya hidup ini? Saya berusaha mengalahkan dosa. Saya bolak-balik jatuh lagi, jatuh lagi. Aduh, Pak Edi, saya capek. Karena saya lihat hidup ini, kenyataannya saya lihat. Ya, nah, akibatnya kita frustrasi sama diri kita, saudara. Ya, kita capek sama diri kita. Kenapa saya nggak berubah-berubah? Nah, ini dia, saudara. Karena saudara nggak melihat kebenaran. Yang saudara lihat adalah kenyataan yang ada di dunia ini, saudara.
ya. Nah, makanya kita tiap hari mesti lihat kebenaran. Siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan lihat saudara, Tuhan lihat Wiwit, kamu sudah mati, Wiwit. Karena kamu udah nyatu sama aku. Ya, jadi kamu sudah mati, ya, karena engkau nyatu sama aku. Ketika aku mati, kamu sudah ikut mati. Ketika aku dikubur, kamu ikut dikubur. Ketika aku bangkit, kamu juga dibangkitkan. Makanya sekarang hidup saudara itu hidup yang berbeda. Nah, kita mesti pikirkan terus, hidup kita ini hidup yang baru, hidup yang seperti Kristus, yang luar biasa. Karena hidup kita hidup yang baru, saudara. Ya, hidup bersama Kristus di dalam Allah. Wow, berarti saudara tiap hari mesti lihat gini. Wow, saya punya hidup bukan yang biasa-biasa saja. Ya, saudara, kalau orang belum lahir baru, dia hanya punya bios. Ya, dalam bahasa Yunani ada dua kata ya tentang hidup. Bios itu artinya hidup yang biasa-biasa aja, hidup yang natural. Ya, makanya dari bios keluar kata biologi, natural science. Ya, saudaraku, ini berkaitan sama natural science. Ya, ilmu kehidupan, ya kehidupan yang biasa. Binatang punya bios, ya saudara, tumbuhan punya bios, saudara. Hidup yang natural, ya. Kita paling-paling kalau belum lahir baru, ya kita punya bios, ya kita nggak terlalu beda sama binatang, saudara. Nggak terlalu beda sama tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, tapi kalau kita udah lahir baru, saudara, kita bukan cuma punya bios, tapi kita punya zoe. Nah, zoe itu apa? Hidup yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, karena zoe itu hidup yang serupa Kristus. Itu dia. Kita udah memiliki hidup ini. Hanya perlu diwujudkan dalam kenyataannya. Nah, untuk diwujudkan dalam kenyataannya, makanya saudara kita mesti tiap hari lihat, kita mesti tiap hari pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan, wow, Edi, kamu itu hidupnya luar biasa loh. Ya, kamu itu seperti Kristus. Makanya kamu bisa kudus seperti Kristus kudus. Kamu bisa hidup benar seperti Kristus benar. Kamu bisa hidup penuh kasih seperti Kristus, ya, penuh kasih. Kamu bisa mengampuni seperti Kristus mengampuni. Bisa. Karena kamu udah punya hidup ini, hidup yang baru, hidup yang luar biasa, hidup yang seperti Kristus. Nah, itu dipikirkan terus, saudara. Terus itulah namanya pembaharuan pikiran. Pikiran kita tiap hari mesti dirubah. Ya, kalau enggak, nah kita diubah oleh dunia ini, saudara. Makanya banyak orang bukan memikirkan hal-hal yang di atas, tapi mereka memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Nah, apa itu memikirkan perkara-perkara yang di bumi, saudara? Nah, artinya gini, dia melihat hidup dia sendiri, melihat orang lain, melihat situasi hidup ini dengan kacamata ya manusia fisiknya, saudara. Ya, dengan kacamata kenyataan-kenyataan yang ada. Ya, dia melihat kenyataan. Ya, aduh Pak Edi, kalau saya lihat kenyataan istri saya ya, aduh ampun deh Pak Edi, saya nggak bisa ya benar-benar percaya istri saya bisa berubah. Aduh, kenapa? Ya karena kita kan hidup real Pak Edi, kita yang nyata-nyata aja lah. Ya hidup ini ya kalau saya mah gitu ya nggak usah macem-macem, lihat yang kenyataannya aja Pak Edi. Nah, itu dia. Ada orang yang hidup ya dia memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Itu maksudnya ya.
kita melihat orang seperti saudaraku manusia melihat, yang kelihatan. Ya, kita berjalan dengan apa, saudaraku? Ya, penglihatan. Mestinya kita tidak boleh berjalan dengan penglihatan. Ya, kita harus berjalan dengan iman. Nah, kalau iman, dia melihat kebenaran, saudara. Dia melihat di alam roh. Tapi kalau kita lihat kenyataan, saudara, nah itu kita pakai apa, saudaraku? Penglihatan jasmani kita. Ya, kita melihat apa yang ada di dunia ini, yang makanya kita hanya menemukan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan. Ya, berikutnya kita lihat, saudara. Ada orang ya yang hanya menemukan fakta atau kenyataan. Dia nggak menemukan kebenaran, saudara. Karena dia hidup dengan memikirkan perkara-perkara yang di bumi, yang kelihatan. Ya, di alam nyata ini, saudara. Dia nggak tiap hari masuk ke alam roh, melihat seperti Tuhan melihat. Ya, saudara lihat diri saudara, orang lain, dan situasi yang ada, ya, berdasarkan kebenaran dari Tuhan atau fakta kenyataan. Nah, itu dia. Fakta itu belum tentu benar loh, saudara. Belum tentu. Ya. Nah, makanya kita nggak boleh mencari perkara-perkara yang di bumi atau memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Yang kita mesti pikirkan perkara-perkara yang di atas atau di alam roh atau yang di surga, saudara. Ya, itu yang kita mesti pikirkan terus, saudaraku. Ya, nah ini penting. Ya, saya kasih contoh, saudara. Orang yang ya melihat atau memikirkan perkara-perkara di dunia itu orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata manusia. Ya, dengan apa? Ya, dengan matanya secara fisik. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Dia paling-paling cuma menemukan kenyataan. Kenyataan itu belum tentu kebenaran, saudara. Nah, kasih contoh, saudara. Ya, gajah. Satu kali tahu ya cerita gajah ini, saudara. Nah, ada 5 orang, saudaraku. Ya, disuruh apa, saudara? Ya, disuruh pegang gajah. Ya kan? Lalu suruh cerita. Setelah dia pegang gajah, 5 orang ini orang buta, saudara. Dia disuruh cerita setelah pegang gajah, gajah itu seperti apa. Maka orang yang pertama naik ke atas, saudara, ya dia pegang gajah. Wow, dia bilang, saudaraku, ya gajah itu kayak apa, saudara? Kayak tembok, ya, karena dia pegang bagian atasnya yang mirip tembok, saudara. Tapi sebenarnya gajah mirip tembok nggak, saudara? Ya, kalau dia buka mata beda sekali, saudara. Dia menemukan fakta, kenyataan, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Ya, saudara. Nah, ada satu orang lagi, saudara, pegang gajah, ya, di bagian apanya, ya, saudara. Nah, bagian, ya, saudara, bagian punggungnya, ya, saudara. Oh, sorry, dia pegang ininya, saudara, ya, pegang telinganya, ya. Kemudian diceritakan, ya, gajah itu, ya, kayak daun, ya, kayak apa, saudara, kayak kipas, ya, dia bilang. Wow, tapi sebenarnya, saudara, dia merasa memang kayak kipas waktu dia pegang-pegang. Dia menemukan kenyataan. Tapi belum tentu, saudaraku, kenyataan itu kebenaran. Coba kalau dia buka mata. Ternyata beda sekali gajah itu. Ya. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, saudaraku, ya, dia pegang apa? Kakinya gajah, saudara. Wow, dia peluk kakinya gajah. Ditanya, gajah kayak apa? Oh, gajah itu kayak batang pohon kelapa. Ya, dia menemukan kenyataan. Memang kenyataan. Kenyataan itu apa, saudara? It's just a piece of information. Ya, fakta kenyataan, saudara, itu hanya definisinya
sepotong informasi yang real, yang bisa dia jamah, saudara, ya kan? Nah, yang bisa dirasakan dalam inderanya dia. Tapi kenyataan belum tentu kebenaran, saudara. Ya, apakah gajah kayak batang pohon? Ya, kalau dipegang, iya. Tapi kalau dia, saudara, buka mata, oh beda. Nah, itu. Ya, orang yang menemukan kenyataan belum tentu kebenaran, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, yang keempat, orang ini di belakang. Ya, ini kurang beruntung ini kalau gajahnya buang angin, repot nih, saudara ya. Nah, dia bilang, saudaraku, ya gajah itu seperti apa, saudara? Dia pegang ekornya. Ya, menurut dia seperti tali, saudara, gajah itu. Ya, nah memang kalau di jama-jama gajah memang mirip tali, saudaraku. Ya, tapi sebenarnya, saudara, ya gajah itu kalau dia buka mata beda sekali, saudara. Ya, nah demikian juga saudaraku yang kelima. Dia pegang apa, saudara? Dia pegang ya belalainya gajah. Wah, dia bilang gajah itu kayak ular, ular sawah. Ya, memang kenyataannya kalau dipegang-pegang, saudaraku, mirip. Ya, tapi kenyataan belum tentu kebenaran, saudara. Kalau dia buka mata, saudara, beda sekali, saudaraku. Nah, sama juga kita, saudara. Ya, kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi, maka yang kita lihat cuman kenyataan-kenyataan. Ya, kenyataan hidup ini, kenyataan saya, kenyataan orang lain, orang yang kita muridkan, ya, saudara. Kita cuma menemukan kenyataan-kenyataan. Dan kalau kita nggak menemukan kebenaran, saudara, kita frustrasi loh, saudara. Benar, ya frustrasi. Kenapa, saudara? Karena kenyataannya memang, ya kita lihat orang itu, saudaraku, jatuh bangun dalam dosa. Ya, saudara, dia hidupnya, saudaraku, aduh, minta ampun. Ya, makanya kita bisa frustrasi, saudara. Ya, sama istri kita. Kita bisa apa? Kecewa sama istri kita, kecewa sama orang. Ya, terutama orang yang kita muridkan. Aduh, capek hati deh Pak Edi. Ya, kenyataannya nggak berubah-berubah orang yang saya muridkan, Pak Edi. Makanya saya udah mau nyerah. Sorry ya, saya bentar lagi akan nyerah. Nah, itu dia, saudara. Kita jangan kayak gitu. Ya, kita harus selalu masuk ke alam roh, ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, ya, di mana kita berada, di mana kita sudah mati, di mana, saudaraku, kita ini adalah manusia baru. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita berbeda, saudaraku. Saudara lihat itu enggak? Menemukan kebenaran enggak? Kalau saudara nggak menemukan kebenaran, saudara nggak bisa berubah. Saudara itu akan kecewa terus. Ya, kecewa sama diri sendiri, kecewa sama istri, kecewa sama orang yang saudara muridkan, kecewa sama pemimpin, pemimpin kecewa sama yang dipimpin. Semua kita akan kecewa terus, saudara. Ya, nah makanya, saudara, cara lihat kita, cara pandang kita harus berubah. Nah, ayat yang terakhir saya mau ajak saudara, gimana kita mau baca, saudara, 2 Korintus 5, 16 sampai 17. Makanya kita mesti berubah cara pandang kita. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, jadi Paulus bilang, dia tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi jangan pernah menilai istri saudara, ya. Jangan pernah menilai pasangan saudara, ya. Jangan pernah menilai orang yang saudara muridkan, termasuk diri saudara, menurut ukuran manusia. Ya.
Nah, apa itu menilai orang lain menurut ukuran manusia, saudara? Ya, ini artinya saudara melihat orang itu tadi berdasarkan fakta-fakta kenyataannya. Saudara melihat ya dengan pandangan kacamata ya manusia secara ya saudaraku apa yang ada di mata saudara, pandangan saudara. Nah, itulah saudara sedang ya memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, saudara. Ya, bukan perkara-perkara yang di alam roh. Ya, makanya saudara menemukan apa? Menemukan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan, saudara akan kecewa. Ya kan? Nah, kenapa Paulus tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia? Karena kapok, saudara. Dia udah kapok. Nah, dia cerita, saudara, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, dulu orang Yahudi termasuk Paulus menilai Yesus menurut ukuran manusia. Akibatnya dia kecewa sama Yesus, menolak Yesus sebagai Mesias, ya, dan akhirnya saudara dia nggak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Iya kan? Kenapa? Karena menilai Yesus menurut ukuran manusia. Nah, kita ya harus belajar di sini, saudara. Ya, Paulus itu menilai Yesus menurut ukuran manusia artinya apa? Artinya gini, saudara. Orang Yahudi melihat Yesus dari sisi latar belakangnya, dia itu dari mana, ya, dia lihat siapa papanya, mamanya, ya, saudara dia dari mana, masa dari Nazaret bisa sih keluar Mesias, nggak mungkin lah, ya, dia ini kan anaknya Yusuf, tukang kayu, mamanya, ya, Maria itu adik-adiknya kita kenal semua. Nah, itu nanti kalau saudara baca, ya, kalau nggak salah di kitab Markus, ya, di situ mereka menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya, yang dilihat kenyataan-kenyataannya yang ada, ya. Makanya apa akibatnya, saudara? Mereka nggak menemukan kebenaran tentang Kristus. Siapa Kristus itu mereka nggak tahu karena matanya, saudaraku, hanya menilai secara manusiawi aja. Ya, makanya saudara mereka akhirnya dikatakan kecewa kepada Tuhan. Bayangin loh saudara, Yesus itu nggak pernah salah, ya kan? Nggak pernah bikin dosa. Tapi kalau kita nilai secara manusia terus kita bisa kecewa sama dia, ya bisa tolak dia, bisa tidak percaya sama dia. Nah, apalagi pasangan saudara, apalagi orang yang saudara muridkan, ya. Kalau kita menilai dia secara manusia, oh, Kristus aja nggak salah, kita bisa kecewa. Apalagi istri saudara, suami saudara, orang yang saudara muridkan. Weh, banyak salahnya saudara. Wah, kecewanya pasti lebih kecewa. Ya kan saudara? Nah, makanya jangan sampai menilai orang menurut ukuran manusia. Ya. Nah, jangan lagi, kata Paulus, dia tidak lagi menilai Kristus demikian. Nah, mestinya, saudara, kita menilai orang seperti apa? Ya, nah, ayat 17 ini, saudara. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Haleluya. Jadi saudara mesti lihat orang seperti Kristus lihat dia, seperti Allah melihat dia. Ya. Jadi kalau Allah melihat kita semua, kita adalah apa? Saudaraku, ciptaan yang baru karena kita sudah ada di dalam Kristus. Ya kan? Kalau saudara udah duduk di sebelah kanan Allah bersama Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru. Ya, nah ciptaan yang baru ini luar biasa, saudara. Ya berarti saudara hidupnya luar biasa.
hidupnya seperti Kristus, hidupnya bisa kudus seperti Kristus kudus, bisa hidup benar seperti Kristus hidup benar. Saudara bisa ya hidup penuh dengan kasih seperti Kristus mengasihi. Itu ya, saudara mesti tahu siapa saudara di dalam Kristus. Ya, yang lama sudah berlalu. Nah, ini dia saudara. Ya, ku telah mati. Kenapa sudah berlalu? Karena udah mati. Manusia lama kita ya sudah mati. Jadi ini yang saudara mesti lihat terus. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini sudah datang loh, bukan akan datang. Nah, kita pikir nanti hidup baru nanti di surga, Pak Edi. Di surga hidup baru itu. Sekarang mah enggak. Nah, itu orang ya nggak ngerti kebenaran. Dia cuma menemukan kenyataan, saudara. Ya, kita mesti lihat siapa kita, saudara. Kita ini ciptaan yang baru. Coba kalau saudara hidup kayak begini, beda, ya. Saudara bisa terima diri saudara. Saudara bisa terima pasangan saudara. Saudara bisa terima, ya, apa saudaraku, orang yang saudara muridkan. Saudara nggak akan nyerah, ya, karena saudara lihat dia dengan cara Tuhan melihat dia, ya, tidak melihat dia dengan cara kita, saudara. Kalau enggak kita frustrasi, kecewa, dan akhirnya kita nyerah. Ya, jangan saudara. Mari, saya mau dorong saudara semua tetap semangat melakukan pemuritan. Ingat, kunci utama mempraktekkan pemuritan adalah menyadari kehadiran Tuhan. Masuk ke alam roh tiap hari dan pikirkan perkara-perkara di alam roh itu. Pikirkan siapa diri saudara. Bahwa saudara sudah mati terhadap hidup yang lama dan saudara sekarang hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan, saudaraku. Itu yang saya mau sampaikan. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang sedang bertugas. Nah, saya minta maaf, Pak Bobby, saya harus ada champion gathering hari ini, jadi saya ya mohon diri dulu, ya, kita nggak ada tanya jawab. Tuhan berkati, sampai ketemu. Oke, Kak Edi, terima kasih Kak Edi, Tuhan berkati. Oke, Adek, Kak Edi nggak ada tanya jawab, berarti tanya jawabnya sama Adek aja ya. Wah, bisa aja ke Bobby. Apa nama kakak untung? Iya, Mau tanya, hari ini nggak ada. mau tanya dong. Nanya apa, Itu deh mau Ci? tanya kakak Puring. Baru saya mau Siar tanya apa tadi, enggak gitu Kak ya? Edi gimana kalau nggak sadar-sadar gitu. Iya. Kalau yang kecewa terus bagaimana itu jadinya? Gitu. Kayaknya udah pada tahu, udah pada sadar, Bobby. Bukan enggak Iya sadar-sadar. betul, Pagi ini sudah sadar betul, betul. sepenuhnya. Amin, amin. Disadarkan ya. Berarti kuncinya adalah itu ya, kita adalah ciptaan baru gitu. Iya. Sadari kehadiran Kristus setiap hari. Iya. Kalau memandang orang yang belum percaya gimana ya? Ya beda lagi lah. Ini belum ciptaan baru. Belum Kita ciptaan baru ya? memandangnya dengan ciptaan baru, tapi memandang ciptaan lama. Bagaimana caranya supaya dia menjadi ciptaan baru gitu ya, Bob? Kalau belum ciptaan baru, ya mesti diinjuin dulu ya, Iya. biar Tahu menjadi benar. ciptaan baru. Ya, ya, ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya. Kita ketemu Oke, lagi hari Senin. amin. Oke, Ya, Kakak Ya. Ade. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. semua. Tuhan berkati. Berkati semua. God bless you semua. Semangat, semangat. Iya, terima kasih Pak Ade semuanya. Tuhan berkati.
Jangan lupa ya, kita perumahnya dibahas sama-sama kompak. Iya, iya, iya. Siap kok, Dedi.